Wa kamuskirin lan kaya perkara kang mabokake, kang mendem. Ai sholihin tegese patut lil iskari marang mendemake. Lil iskari marang mendemake. Pada halat nuli mlebu opo al-qatratu sak tetes minal muskiri saking perkara kang mendem. Ma'i'in kang cair opo muskir ka khomrin kaya arak khomer. Wahia utawi khomer iku al-muttakhadatu kang den alap opo khomer minal inabi saking anggur wanabidhin dan tuak. Wahua utawi nabidh iku al-muttakhadhu kang den alap min khairihi saking saliyane anggur. Kemudian benda najis selanjutnya adalah sesuatu yang memabukkan yang cair. Sesuatu yang memabukkan yang cair. Kamuskirin apapun yang memabukkan ay sholihin lil iskar, memang sepatutnya itu memabukkan. Fadakhalat al-qatratu minal muskir, maka satu tetes saja dari perkara yang memabukkan itu satu tetes itu najis. Seperti apa? Khomrin, seperti arak. Kalau arak al-muttakhadatu minal inab, kalau arak terbuat dari anggur. Ada juga yang najis yaitu nabid. Nabid adalah tuak. Kalau tuak bukan terproduksi dari anggur. Wa huwa al-muttakhadu min ghairi. Tapi kalau tuak itu dari selain anggur. Nah, wa kharaja lan metu bil ma'i'i kelawan dawuh ma'i'. Apa nahwul banji sak padane kecubung. Wal hashishi lan suket rumput. Titik. Keluar dari pernyataan ma'i' adalah hashish dan banji. Al-banju bahasa Arabnya banju, kalau bahasa kita namanya kecubung. Hashish itu namanya rumput. Hashish atau banju itu memabukkan. Kalau dikonsumsi memabukkan, apalagi dalam jumlah banyak, sedikitnya saja memabukkan. Ada beberapa permen memabukkan, tapi bukan termasuk ma'i'. Yang ma'i' itu cuma dua, yaitu khomer dengan nabidh. Maka muskirun ma'i'un najisun, segala sesuatu yang memabukkan dan dia cair hukumnya najis. Segala sesuatu yang memabukkan tapi padat suci tetap. Gitu. Jadi daun kecubung itu suci. Narkotika itu suci. Karena badat. Yang najis itu ya khomer itu. Jadi kalau suatu ketika kita nongkrong di tempat tongkrongan, lalu ternyata ada bebasahan, kita duduk di situ, loh kok sarungnya jadi basah, lalu dipegang, baunya bau pesing gitu, kencing kuda lah, dan kita menduga kuat bahwa itu adalah arak, ya sudah najis. Memabokkan najis. Memabokkan tapi cair tuh najis. Tapi kalau memabokkan nggak cair maka nggak najis. Jadi kita bicara hukum cairnya ya. Jadi al-banju, al-hashishu itu nggak najis, tapi memabukkan. Makanya wa kharaja bil ma'i', keluar dari kalimat ma'i'. Wa tathuru lan dadi suci apa khamrun khamr. Takhallalat kang dadi cuka apa khamr. Binafsiha kelawan awak dheweke khamr.
min ghairi musahabati ainin, saking tanpa olehe barengaken kahanan, ajnabiyatin kang liya, ya, laha kadue khamr, wa illam yu'thar lan senejan ora, wa illam tu'athir lan senejan orang labeti apa ain, fit takhliqli ing dalem dadi ake cuka, kahasotin koyo krikil. Nah, kemudian khamr itu, hukum khamr itu hukum perkara ya. Kalau khamr terbuat dari, khamr kan memabukkan ya, Pak Ustadz misalnya. Emang terbuat dari perkara yang najis? Bukan, terbuat dari anggur. Perkara yang mabok itu najis kalau cair, meskipun tidak harus terproduksi dari perkara yang najis. Dari perkara yang najis, alkohol mungkin kalau alkohol memabukkan nanti jadi najis. Pertanyaannya, alkohol itu memabukkan apa enggak? Alkohol itu ada yang terbuat dari benda suci seperti tumbuh-tumbuhan, ada yang terbuat dari binatang. Masalah alkohol itu memabukkan. Kalau alkohol memabukkan, maka masuk dalam kategori muskir. Nanti kita pakai wangi-wangian yang ada alkoholnya, maka menjadi najis. Nah, maka alkoholnya itu lihat memabukkan apa enggak. Meskipun tidak dikonsumsi orang, nggak harus dikonsumsi orang. Pokoknya perkara yang memabukkan meskipun sedikit najis hukumnya. Ya. Muskirun ma'i'un, tidak hanya arak, apapun itu yang memabukkan, tapi ada apa lagi sih memabukkan? Barangkali obat pemanjang rambut kimia, misal kita buat obat penumbuh rambut dengan cepat biar rambutnya cepat tebel, ternyata setelah diminum dia keliangan, mabok, berarti najis. Benda itu najis. Artinya dianggap ada ininya, ada apa namanya, ada indikasi bahwa benda cair ini memabokkan enggak. Tapi kalau tidak cair, maka jadi bukan terletak pada Pak Ustadz, kalau khamrnya terbuatnya dari apel gimana? Najis. Arak terbuat dari apel, perasan apel, bukan perasan anggur, perasan apel, najis. Nah, sekarang kalau udah ekstrak lah, dari ekstraknya pepaya misalnya, dari pepaya, najis. Gitu. Jadi bukan letak pada khamr itu terbuat atau produksi dari babi, enggak begitu. Khamr itu perkara yang memabukkan. Kullu muskirin haram, qaliluhu haramun wa katsiruhu haram. Segala perkara yang memabukkan itu haram. Apalagi kalau cair, najis. Terbuat dari apapun itu, misal terbuat dari air mata kita juga, misal ya, terbuat dari air mata kita, yang memabukkan ya najis. Jadi nggak harus dari benda najis, dari benda suci tapi iskar memabukkan, maka hukumnya najis. Kalau padat maka nggak najis, itu aja. Nah sekarang andaikan khamr itu menjadi cuka, takhallul, susu didiamkan lama itu akan menjadi yogurt didiamkan lama maka akan menjadi keju. Begitu cara produksinya. Nah si khamr didiamkan lama nanti akan jadi cuka. Kalau menjadi cukanya dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu lama-lama jadi cuka, maka jadi suci, ya, menjadi suci. Jadi iblis terbuat dari api, tapi iblis dengan api beda gitu loh mas. Ya, kita jangan benci ke apinya. Nah, iblis api-api.
Manusia terbuat dari tanah. Ya manusia tanah. Iblis dibakar, ya sakit. Manusia dilempar tanah, ya sakit. Karena aku sudah berapa jenis. Tadinya kotoran kita itu najis. Tapi kotoran kita berubah menjadi apa? Cacing, menjadi belatung. Apalah belatung atau lalat itu bisa jadi terbuat dari kotoran. Belatung, lalat jadi maggot, jadi apa tuh? Terbuat dari kotoran-kotoran manusia dan kotoran hewan. Kotorannya najis, tapi setelah berubah menjadi maggot, maggotnya suci gitu. Ya. Maggotnya menjadi suci. Ada tumbuh-tumbuhan di semak-semak. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu berasal dari kotoran kucing. Awalnya kotoran kucing, lalu jadi pepaya berubah. Apakah pepayanya jadi najis? Enggak. Artinya begitu ya, sudah berubah bentuk. Begitu juga cuka itu hukumnya suci. Dan cuka itu memang dari perkara yang memabukkan. Seperti homer itu. Homer atau tuak apabila didiamkan lama-kelamaan menjadi cuka. Lah, setelah menjadi cuka itu dengan sendirinya itu suci. Kecuali kalau menjadi cukanya disengaja oleh kita gitu loh. Dipercepat agar jadi cuka, najis tetap. Homer sengaja kita beli. Untuk kita produksi menjadi cuka, najis, jelas. Sengaja banget itu. Dicampur ini biar jadi cukanya jangan hitungan bulanan lah. Jam-jaman langsung jadi cuka, najis. Tapi kan sudah jadi cuka, cukanya najis. Itu cuka, itu adalah arak yang sengaja dipercepat untuk menjadi cuka. Bukan cuka beneran. Begitu. Kemudian min ghairi musahabati ainin ajnabiyatin. Khamr itu apabila menjadi cuka dengan sendirinya tanpa min ghairi musahab, tanpa ditemani atau dibarengi barang lain. Ainin ajnabiyah itu barang lain ya. Barang lain wa illam yu'athir fit takhlid, meskipun barang lain itu tidak ada nggak ada pengaruhnya, kaasotin, seperti kerikil. Jadi arak kemudian menjadi cuka dan cukanya suci, syaratnya ketika berproses dari arak, dari miras menjadi cuka itu jangan dibarengi benda lain, jangan dicampur benda lain. Min ghairi musahabati ainin ajnabiyah, jangan sampai ada benda lain. Entah itu cair atau padat. Terus pokoknya nember baik gitu loh. Jangan di situ ada lalatnya, jangan di situ ada kerikilnya. Loh, tapi kan kerikil kan nggak ada pengaruhnya dalam proses pembuatan cuka. Ya, wa illam yu'athir fit takhlil, meskipun nggak ada pengaruhnya dalam pencukaan ini. Adanya kerikil di situ buat apa? Nggak buat apa-apa. Apakah kerikil mempercepat takhlil? Enggak. Tapi dengan adanya kerikil itu berarti khamr itu musahabati ainin ajnabiyah. Berarti khamr atau miras itu berarti musahabati ainin ajnabiyah. Berarti tercampur dengan barang lain. Nah, ketika tercampur dengan barang lain nggak boleh. Ya. Maka kalau kita sengaja ditutup. Jangan sampai kejatuhan barang yang lain. Karena kalau kejatuhan barang yang lain, nanti kesuciannya jadi nggak jadi, najis jadinya. Gitu. Wayat ba'u lan mengikuti khamr itoharoting dalam sesuci opo addanu tasdid addanu
Ad-danu itu di sini kendil, gentong lah. Opo ad-danu gentong. Opo ad-danu gentong. Kemudian gentongnya khomer yang telah menjadi cuka itu akhirnya menjadi ikutan suci. Ya. Akhirnya menjadi ikutan suci gentongnya. Apakah tadinya najis? Tadinya najis. Tadinya najis. Gentong, gelas, al-ina'u, apapun yang terkena khomer itu menjadi najis. Tapi nggak harus dibuang, bisa dibasuh. Kan? Najisnya masuk kategori najis mutawasito. Tapi apabila khomer masuk ke gelas, nggak ada yang minum, lalu khomer itu menjadi cuka, cukanya suci, maka gelasnya pun menjadi suci. Nah itu maksudnya. Loh ini kan gelas kan bekas minuman keras, bukan minuman keras, bekas cuka. Ya tadinya kan udah nggak suci tadinya, sekarang tuh bekas minuman cuka, bekas cuka jadi suci, maksudnya gitu. Wa in tasyarraba lan lamun resep minha saking khomer, wa in tasyarraba lan senejan ngresep apa khomer min apa dan minha saking khomer, au ghalat atau mendidih apa khomer fihi ing dalem dan wartafa'at lan mumbul. Nah bagus di bahasa di sini mumbul. Wartafa'atan mumbul, kalau nggak ada ini nggak kebantu kali ya. Wartafa'atan mumbul opo khomer bisa babil kholyani kelawan sebab umab. Suma nazalat nuli temurun opo opo khomer aman kelawan baleni idza tafaat ing dalem nalikane mumbul opo khomer bila kholyanin kelawan tanpa umub bal bi fi'li fa'ilin balik kelawan pekerjaane wong kang menggawe fala tathuru mongko ora suci opo khomer. Wadahnya arak atau wadahnya khomer itu menjadi suci, ikut-ikutan wayat ba'muha fit toharo, menjadi ikut-ikutan suci. Wa in tasyarraba minha, meskipun dan itu sudah keserap sama khomer, dan itu wadah sudah keserap sama khomer. Wadahnya misal terbuat dari gentong kan, dan dari tanah, kemasukan khomer maka najis. Khomernya jadi cuka, wadahnya ikut suci. Wa in tasyarraba minha, meskipun wadah tadi itu sebelumnya sudah terserap oleh cairan khomer tadi. Kita masukkan khomer ke gentong, lalu khomernya itu membasahi dalemannya gentong, nyerep, tasyarub namanya. Lalu araknya ini menjadi cuka, maka gentongnya ikut suci meskipun sudah terserap oleh khomer. Begitu ya. Au ghalat fi, atau
atau khomernya itu mendidih di gentong, panas lalu mendidih. Setelah mendidih, wartafaat bisa babil kholian, kemudian umeb, erupsi, lutuk. Tetap wadahnya menjadi suci. Artinya separah itu sampai meresap, pernah meresap ke wadah, pernah umeb, pernah mumbul, lalu jadi cuka, suci. Itu ya. Tetap suci. Summa nazalat aman, kemudian kembali turun lagi, tetap suci. Asalkan menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campuran yang lain. Kecuali idzar tafaat bila kholian, apabila khomer tersebut mendidih, ini ya, khomer naik, buk. Ya, naiknya itu karena pekerjaan seseorang, bifi'li fa'il. Entah itu dicelupin sesuatu, jelas ya. Atau mungkin di plastik es. Digini-giniin, buk. Kan jadi naik, wartafaat. Khomernya tuh. Lalu jadi cuka. Cukanya nggak suci. Falatathur. Jadi nggak boleh digitu-gituin. Sudah didiemin aja. Nggak usah dinaik-naikin gitu tuh. Kalau naiknya disebabkan karena erupsi, mendidih, maka suci. Ini kita ngomongin cuka, bukan ngomongin khomer. Cuka itu suci meskipun terbuat dari khomer, itu loh. Meskipun khomernya meresap ke wadahnya itu suci. Meskipun khomernya itu naik karena mendidih dengan sendirinya, tetap suci wadahnya. Cukanya juga suci. Yang penting jangan sampai khomer itu menjadi cuka disebabkan karena dilempar sama kita dengan sesuatu, kerikil, atau diludahin, nggak boleh. Atau kita naikkan dengan sendirinya. Ini wadah. Bagaimana cara menaikkan air? Dicemplungin sesuatu lah. Iya kan? Galon. Airnya segini. Ember. Airnya segini tadinya. Dikasih batu naik airnya. Irtafaat. Nggak boleh dikasih itu. Maksudnya mirasnya nggak boleh dikasih sesuatu yang akhirnya naik. Tidak boleh juga bifi'li fa'ilin. Ya, dilakukan oleh seseorang dengan sengaja akhirnya naik gitu loh. Pokoknya aja ngapa-ngapai dan dicuka binafsiha gitu. Dan dicuka dengan sendirinya. Maka kalau misalnya jadi cuka dengan sendirinya, itu hukumnya menjadi suci. Itu ya. Wa in humirolan senejan den genangi opo al murtafi'u wa in humiro opo al murtafi'u perkara kang ngumbul qabla jafafihi ing dalem sadurunge murtafi'. Qabla jafafihi ing dalam sadurunge garinge murtafi, au ba'dahu atawa sakwise garinge murtafi, bi khamrin kelawan arak akhara kang weneh alal aujuhi ing atase kaul kang den gawe wajah, kama kaya barang jazama kang mantep bihi kelawan ma sapa syekhuna guru kita. Meskipun naiknya si khomer naik sebelum kering
atau setelah kering, ya. Sebelum kering atau setelah kering kok dicampuri arak lain, maka hukumnya itu adalah apa? Tidak suci. Kan dicampurinya arak, bukan kerikil, bukan sama arak yang lain, tetap murtafiknya, angkatnya. Anggap saja humiro itu dicampuri lah, digenangi gitu loh. Tadi itu kan cuka itu, khomer itu jangan sampai menjadi cuka karena campur tangan orang, karena kesengajaan gitu loh, ya nggak boleh kalau karena kesengajaan. Pokoknya khomer itu menjadi cuka dengan sendirinya, maka cukanya jadi suci, sewadah-wadahnya suci. Meskipun tadi yang resep ke wadah juga wadahnya jadi ikut suci, meskipun mendidih naik juga itu ikut suci, asal jangan sampai ada campur tangan manusia. Tapi kalau ada campur tangan manusia ditambahin jadi najis, di plastik digini-giniin, lalu akhirnya menjadi cukanya tetap najis. Atau bahkan naiknya arak itu disebabkan dicampur arak yang lain. Ini arak ada di ember, kecampur dengan arak yang lain, akhirnya kan irtafaat, naik tuh, lalu jadi cuka, najis, nggak suci. Kenapa? Karena kecampuran barang lain. Apa barang lainnya sesama arak? Lah ya, bukannya sama arak lain suci, najis. Pokoknya jangan diapa-apain, jangan kena apapun, ya, jangan kena apapun. Kecuali mungkin kalau misalnya kejatuhan barang, tapi kejatuhan bukan dijatuhi, ya. Kejatuhan bukan dijatuhi. Kalau kejatuhan maka tetap suci. Itu menurut kaul yang aujah. Tetapi waladzi utawi perkara i'tamada kang den enggo kang dianggap hu ing alladzi sapa syekhuna guruwe kita al muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad, rupane muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad, innaha sa'tune khamr iku tathuru dari suci apa khamr in humira lamun dan genangi apa al murtafi'u khamr kang ngangkat qoblal jafafi ing dalem sadurunge garing, la ba'dahu ora ing dalem sakwise garing. Tumaqala nuli berkata sopo Syekhuna. Jadi menurut Syekhuna, kalau sekarang Syekhuna Abdurrahman bin Ziyad, kalau kecampuran sama arak lain, sekarang gimana? Kalau kecampuran sama arak lain lalu ngangkat, tapi sebelum jafaf, sebelum kering gitu, ya, sebelum kering maka suci, kalau setelah kering maka najis. Itu aja. Khomer nih, ya, khomer. Kalau ini menurut Syekhuna, kalau tadi menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'innya, itu najis mutlak. Andaikan khomer itu tercampur oleh cuka, kapanpun itu najis. Andaikan khomer itu tercampur dengan khomer lagi, lalu jadi cuka, najis. Tapi Syekhuna Abdurrahman bin Ziyad mengatakan tergantung. Khomer digabung dengan khomer lain, lalu jadi cuka. Apabila penggabungannya qoblal jafaf, sebelum yang ini kering, suci. Gitu. Tapi la ba'dahu, apabila sudah mulai kering, lalu baru dicampuri, nanti ketika jadi cukanya jadi najis, gitu ya, cukanya jadi najis. Qala ngendika sapa Syekh Abdurrahman, lau subbalamun den tuangake apa khamrun khamr fi inain ing dalem wadah thumma ukhrijat nuli den metuake apa khamr minhu saking ina, wasubbalan den tuangake fiya ina apa khamrun akharu, apa khamrun khamr akharu kang liya ba'da jafa fil ina'i ing dalem sawise garinge wadah,
Wa qabla ghuslihi lan ing dalem sadurunge basuhane wadah lam tathur mongko ora suci apa khamr. Beliau pun mengatakan demikian, apabila khamr itu dituangkan ke sebuah wadah, lalu khamr itu dikeluarkan dari wadah tersebut, lalu dituangkan khamr yang lain setelah wadah itu kering, belum dibasuh, maka wadahnya itu menjadi najis. Khamrnya itu yang akan menjadi cuka najis gitu. Eber ya, isinya adalah khamr ya, isinya adalah khamr. Khamr yang pertama dibuang, khamr yang kedua dimasukkan. Mana tadi? Ember. Ngaji muin kan nggak bisa sekali kamu ngeblank, harus berkali-kali. Wadah ada khamrnya, khamrnya dibuang, wadahnya belum kering, belum dibasuh, gitu ya. Wadahnya belum kering, belum dimasuki khamr lain, maka hal itu tidak bisa mensucikan. Andaikan jadi cuka pun nggak suci. Ya, itu menurut beliau. Wa in takhallalat ba'da naqliha minhu wa in takhallalat asnajan dadi cuka apa khamr ba'da naqliha ing dalem sakwise mindahake khamr minhu saking ina fi inain ing dalem wadah akhara kang weneh, meskipun jadi cuka setelah dipindah ke tempat yang lain, ya tetap najis jadinya. Jadi cuka nih, najis. Cukanya dipindah ke tempat lain, tempat ini jadi najis. Kenapa? Jadi cukanya nggak bener gitu. Jadi cukanya caranya nggak bener, tidak takhallalat binafsiyah, nggak bener gimana? Ya disebabkan jadi cukanya karena dulunya itu ini bekas najis, belum dibersihkan, belum kering. Najisnya najis khamr. Ada gentong yang biasa buat wadah khamr di diskotik atau di mana gitu. Biasa diguyurin khamr gitu, udah biasa. Karyawannya lupa mungkin, nggak dibasuh, nggak disucikan, lupa. Artinya udah kering, apa artinya si gentong ini masih dalam keadaan najis. Dituangin lagi khamr yang baru ini menjadi cuka najis. Cukanya dipindah ke tempat lain, tempat itu jadi najis. Sebab takhallul li ghairi nafsi. Intaha wis tutup apa qaul. Wad dalilu utawi dalile ala kaunil khamri ing atase anane khamr iku khillan cuka. Iku al-humudatu asem fi ta'miha ing dalem rasae khamr. Wa illam tujad lan senejan ora den temu apa nihayatul humudati katoge asem. Dalil menunjukkan ciri-ciri bahwa khamr itu menjadi cuka adalah asem. Ciri-ciri bahwa khamr telah menjadi cuka adalah asam, meskipun tidak nihaya, ya, meskipun tidak full asam gitu loh, meskipun tidak nihaya itu sangat ya, sangat asam, terus yang ada asam-asamnya berarti udah jadi cuka itu, ya, itu maksudnya. Wad dalil ciri-ciri ala kaunil khamri khillan, ciri-ciri bahwa khamr itu sudah menjadi apa? Cuka adalah al-humudah asam fi ta'miha rasanya. Wa illam tujad nihayatul humudah, meskipun tidak terlalu asam. Wa in kudifat lan senejan dan campuri apa khamr bizabadi kelawan piro-piro untuk
meskipun dicampur dengan buih. Meskipun dicampur dengan buih. Wayat hurulan suci apa jildu najisin kulite najis bil mauti sebab mati bin dibaghi naqoh bin dibaghin kelawan dan sama naqohu kang bersihake hu ing jildun kang bersihake apa indibag hu ing jildun naqo kang bersihake apa indibag hu ing jildun bihaitsu la ya'udu kelawan sekiranya ora balik ilaihi maring jildun apa natnun ambu bacin wala fasadun lan ola rusak lau nuki alamun den kum filma ing dalem banyu nuki itu kalau bahasa kum itu apa di kum? Hah? Apa? Rendem. Launuki alamun den rendem. Filmai ing dalam banyu. Ini pembahasannya sudah keluar dari tema khomer. Ya. Keluar dari tema khomer. Kulitnya najis karena dia mati, kulitnya bangkai atau kulitnya najis itu bisa suci bin dibaghin dengan cara disamak. Ya, yang sekiranya baunya itu nggak balik, disamak kok bau lagi najis, disamak kok masih bau najis sudah. Najis masih najis. Wala fasadun launuki afil ma. Dan kulitnya bangkai itu kulitnya najis ini, itu tetap masih dalam porsi suci dengan syarat apabila direndam tuh nggak rusak. Disamak nih, udah berhasil nih, udah bener nih disamak nih. Lalu direndam, hancur. Nah berarti memang nggak suci. Tapi kalau tidak hancur, tidak juga bau, maka suci. Begitu. Itu samakan ya. Wa kakal biwa khinzir wallahu a'lam.